Berikutnya yaitu teknik lanjutan SM, keterlibatan ulang dan pengujian 3. Remarketing dan dynamic remarketing. Remarketing adalah cara efektif untuk kembali menjangkau orang yang sudah pernah mengunjungi website atau melihat iklan Anda. Strategi ini membantu mengubah pengunjung yang ragu menjadi pelanggan. Remarketing dasar menampilkan ulang iklan hampers kepada orang yang sudah membuka halaman produk tetapi belum menyelesaikan pembelian. Dynamic remarketing menampilkan produk spesifik yang sebelumnya mereka lihat. Misalnya, jika seseorang melihat hampers nastar premium Rp150.000, maka iklan yang muncul di Google Display atau YouTube akan menampilkan produk tersebut dengan harga yang sama untuk mendorong keputusan beli. Menurut data Google Indonesia 2024, remarketing dapat meningkatkan conversion rate hingga 70% dibandingkan kampanye biasa. 4. A/B testing dan personalisasi iklan. Keberhasilan kampanye SEM sangat bergantung pada pengujian dan optimasi berkelanjutan. A/B testing membantu pengiklan menemukan elemen iklan yang paling efektif. Beberapa hal yang bisa diuji. Judul iklan misalnya hampers lebaran premium Bandung dibandingkan nastar Kastengel premium untuk lebaran. Call to action CTA seperti pesan sekarang dibandingkan gratis ongkir hari ini. Landing page, apakah lebih efektif halaman katalog atau halaman produk tunggal? Melalui pengujian ini, bisnis dapat menemukan kombinasi iklan dan halaman yang paling optimal dalam menghasilkan konversi. Teknik lanjutan SEM, integrasi and analisis mendalam. 5. SEM multikanal, search plus display plus video. Strategi SEM modern melampaui Google Search Ads. Integrasikan dengan Google Display Network, GDN untuk banner iklan, YouTube Ads untuk video, dan Discovery Ads di Gmail, Google Discover, dan YouTube Feed. Ini menciptakan pengalaman merek yang kohesif. Contoh, toko hampers bisa menggabungkan iklan search, retargeting display, dan branding YouTube. 6. Geotargeting dan lokal SM. Untuk UMKM di Indonesia, lokasi sangat penting. Geotargeting memungkinkan iklan hanya muncul di area geografis tertentu. Misalnya, UMKM hampers di Bandung dapat membatasi iklan hanya untuk Bandung plus Jabodetabek atau klinik gigi di Surabaya beriklan dalam radius 10 km. Ini membuat iklan lebih relevan dan menghemat biaya. 7. Analisis data and attribution model. Pada level lanjut, analisis SEM tidak hanya terpaku pada last click. Google Ads menawarkan berbagai attribution models. First click, nilai ke klik pertama, last click, nilai ke klik terakhir, atau data driven, sistem menilai kontribusi tiap interaksi berdasarkan data aktual. Model ini membantu bisnis memahami kontribusi setiap channel terhadap pembelian. Tahapan kerja SEO terbagi menjadi 10 langkah praktik terbaik. Pertama, kita mulai dari audit teknis mendalam. Di sini kita memastikan website bisa di-crawl dan diindeks dengan benar, memperbaiki error 4x4 atau 5x5, mengoptimalkan sitemap dan robots.txt, serta merapikan isu canonical dan struktur URL. Kedua, kita masuk ke optimasi Core Web Vitals. Ini menyangkut pengalaman pengguna, memastikan kecepatan loading tetap cepat, layout stabil, dan interaksi halaman responsif sesuai standar Google. Ketiga, kita melakukan riset kata kunci strategis. Kita gunakan Google Keyword Planner untuk melihat volume pencarian, lalu Google Trends untuk membaca pola musiman. Dengan itu, kita bisa menemukan kata kunci berniat tinggi, misalnya baju lebaran atau kue nastar. Keempat, kita membangun arsitektur situs dan internal linking yang rapi. Struktur kategori harus logis, misalnya kue kering atau hampers. Dan tautan internal harus mengalirkan otoritas serta memudahkan navigasi pengguna. Kelima, kita membuat konten yang sesuai dengan niat pencarian. Mulai dari halaman kategori untuk tahap think, halaman produk untuk tahap do, hingga artikel panduan untuk tahap C sebagai edukasi dan inspirasi. Masuk ke langkah keenam, yaitu optimasi on-page yang komprehensif. Pada tahap ini kita memastikan setiap halaman memiliki meta title yang optimal, kurang dari 60 karakter, meta description yang jelas,
struktur heading yang rapi, serta penggunaan skema markup seperti produk atau FAQ, termasuk juga atribut ALT gambar agar konten lebih relevan dan mudah dipahami mesin pencari. Langkah ketujuh adalah strategi lokal SEO yang efektif. Ini penting terutama untuk UMKM. Kita perlu mengoptimalkan Google Business Profile dengan informasi NAP, nama, alamat, dan telepon yang konsisten. Lalu memilih kategori yang tepat dan mengelola ulasan pelanggan secara aktif agar bisnis lebih dipercaya dan lebih mudah ditemukan di pencarian lokal. Berikutnya, langkah ke-8, pengembangan off-page berkualitas. Kita berfokus mendapatkan backlink dari sumber yang relevan dan terpercaya, seperti media lokal, blog industri, atau komunitas UMKM. Semakin banyak brand mention dan backlink berkualitas, semakin kuat pula otoritas website di mata Google. Langkah ke-9 adalah pengukuran performa yang akurat. Di sini kita memanfaatkan Google Search Console untuk melihat query, CTR, hingga posisi rata-rata. Lalu menggunakan GA4 untuk menganalisis sesi organik, konversi, dan pendapatan. Data-data ini akan membantu memahami seberapa efektif upaya SEO kita. Dan terakhir, langkah ke-10, iterasi dan adaptasi berkelanjutan. SEO bukan pekerjaan sekali jadi, tapi proses yang terus disesuaikan. Kita perlu meninjau data secara rutin dan melakukan perbaikan. Untuk konten musiman misalnya Ramadan atau Lebaran, persiapan idealnya dilakukan 6 hingga 8 minggu sebelum puncak permintaan.